Halo, kembali lagi bersama saya, Banon Gautama. Hari ini saya akan melakukan audiobook lanjutan dari audiobook kemarin. Sekarang adalah part ketiga dari buku Setiap Hari Stoik penulis Ryan Holiday dan Stephen Hanselman. Mari kita mulai. Kita sudah menginjak di bulan Mei. Oke, Om Swastiastu, Wassalamualaikum, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Semoga semua hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Mei, tindakan tepat. 1 Mei. Jadikan karakter sebagai pernyataan terlantang. Karena filsafat tidak terdiri atas tampilan luar, tetapi tentang memperhatikan apa yang dibutuhkan dan menjadi sadar atas kebutuhan kita. Musonius Rufus, Lectures. Biksu berpakaian dengan jubahnya. Pendeta menyematkan kerahnya. Bangkir mengenakan setelan mahal dan menenteng tas kantor. Seorang stoik tidak punya seragam dan tidak menyerupai stereotip apapun. Mereka tidak dapat dikenali dari penampilan atau penglihatan atau suaranya. Satu-satunya cara mengenali mereka yaitu dari karakter mereka. 2 Mei. Jadilah sosok yang Anda dambakan. Pertama-tama, katakan pada diri sendiri, kamu ingin jadi apa. Lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Karena nyaris dalam setiap pengejaran kita melihat inilah masalahnya. Mereka yang merintis jadi atlet awalnya memilih olahraga yang mereka inginkan, lalu melakukan usaha itu. Mohon maaf atas segala kesalahan saya di pembacaan. Yang tadi adalah quotes dari Epictetus Discourses. Kita lanjutkan. Seorang pemanah sangat tidak mungkin mengenai target yang tidak dibidiknya. Hal yang sama berlaku bagi Anda. Apapun target Anda pasti akan meleset dari target bila tidak mau susah-susah menarik mundur dan menembak. Persepsi dan prinsip kita memandu kita dalam menyeleksi apa yang kita mau. Tetapi pada akhirnya, tindakan kitalah yang menentukan apakah kita sampai di sana atau tidak. Jadi, luangkan waktu. Waktu yang nyata dan tidak terganggu. Untuk memikirkan apa yang penting untuk Anda. Apa saja prioritas-prioritas Anda. Kemudian berusahalah untuk mencapai itu dan abaikan saja yang lainnya. Tidak cukup hanya berandai dan berharap. Orang harus bertindak. Dan bertindaklah dengan tepat. 3 Mei. Tunjukkan, bukan katakan. Tunjukkan atau bukan katakan apa yang Anda tahu. Mereka yang menelan berbagai teori mentah-mentah langsung saja ingin meludahkannya, bagaikan perut yang sedang bermasalah memperlakukan makanannya. Pertama-tama, cerna dulu teori-teori itu supaya kamu tidak memuntahkannya. Tanpa dicerna dulu, teori itu mentah, basi, dan tidak bergizi. Setelah kamu cerna, tunjukkan pada kami perubahan dalam pilihan nalarmu, persis seperti bahu-bahu para pesenam menampilkan hasil diet dan latihan mereka. Dan sebagaimana hasil karya pengrajin memperlihatkan apa yang telah mereka pelajari. Epictetus Discourses. Banyak aforisme stoik amat sederhana untuk diingat dan bahkan terdengar cerdas ketika dikutip. Tetapi filsafat benar-benar bukan tentang itu. Tujuannya adalah mengubah kata-kata menjadi usaha. Sebagaimana dikatakan Musonius Rufus, filsafat baru sah apabila seseorang menyatukan bunyi ajaran dan bunyi tindakan. Hari ini atau kapanpun, bila Anda merasa ingin memamerkan pengetahuan yang Anda miliki, coba tahan dulu dan bertanyalah. Apakah aku lebih baik mengeluarkan kata-kata atau membiarkan tindakan dan pilihanku mengilustrasikan pengetahuan itu untukku? 4 Mei. Yang sungguh mengesankan. Seberapa lebih baikkah menjadi dikenal karena berlaku baik ketimbang karena hidup mewah? Seberapa lebih berhargakah membeli tongkat dan batu ketimbang membelanjakannya untuk manusia? Musonius Rufus Lectures.
Pikirkanlah semua yang Anda ketahui tentang gaya hidup orang-orang kaya dan terkenal. Bahwa si Anu membeli sebuah rumah seharga sekian, bahwa si itu bepergian dengan tukang pangkas rambutnya sendiri, bahwa si dia punya peliharaan seekor harimau dan seekor gajah. Gosip dan kemasyuran yang persis serupa pernah populer di zaman Romawi. Orang-orang Romawi tertentu dikenal karena ribuan sestersius yang mereka belanjakan untuk kolam ikan koi mereka. Yang lain-lain lagi terkenal karena pesta liar dan jamuan mewah. Karya-karya penyair Romawi seperti Yuval dan Martial penuh bunga-bunga pesta sejenis ini. Orang-orang yang secara mencolok kaya raya mengumpulkan dan akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pemborosan itu, yaitu reputasi. Namun alangkah hampanya reputasi itu. Apakah sungguh mengesankan untuk menghamburkan dan terus menghamburkan uang? Dengan dana sebanyak itu, siapa yang tidak akan bisa melakukannya? Marcus Aurelius dengan berani menjual sebagian dari perabotan kekaisaran untuk membayar utang-utang perang. Baru-baru ini, Jose Mujica, mantan presiden Uruguay, mencuat namanya karena menyumbangkan 90% gajinya sebagai presiden untuk amal dan menaiki kendaraan tua berusia 25 tahun. Siapa yang dapat melakukan hal seperti itu? Tidak semua orang. Jadi, siapa yang lebih mengesankan? 5 Mei. Andalah proyeknya. Bahan mentah bagi karya seseorang yang baik dan unggul adalah kuasa nalarnya sendiri. Tubuh adalah bahan mentah bagi dokter dan pelatih kebugaran, dan lahan adalah bahan mentah bagi petani. Epictetus Discourses. Para profesional tidak perlu memberikan alasan bagi waktu yang mereka gunakan untuk berlatih atau mempraktikkan karya mereka. Itulah yang mereka lakukan, dan praktik adalah cara mereka untuk menguasai bidang masing-masing. Bahan baku antara karir satu dan yang lainnya berbeda-beda, sebagaimana lokasi dan durasi bervariasi tergantung kepada orang dan profesinya. Namun yang konstan adalah pengerjaan materi tersebut, kemajuan bertahap, dan keahlian. Menurut para Stoik, pikiran Anda adalah aset yang harus paling banyak digarap dan paling dipahami. 6 Mei. Kebenaran itu indah. Lalu apakah yang membuat manusia indah? Bukankah adanya keunggulan manusia? Kawan muda, bila kamu ingin terlihat indah, tekunlah menggarap keunggulan manusiamu. Dan apa itu? Amati mereka yang kamu puji tanpa prasangka. Yang adil atau yang tidak adil? Yang adil. Yang berwatak tenang ataukah yang tidak disiplin? Yang berwatak tenang. Yang mampu mengendalikan diri atau yang tidak? Yang mampu mengendalikan diri. Dalam pembuatan dirimu menjadi orang semacam itu, kamu akan jadi indah. Tapi sampai kamu abaikan kualitas itu, kamu akan terlihat buruk. Meski kamu gunakan siasat apapun di dalam buku agar tampak indah. Epictetus Discourses. Gagasan kontemporer tentang keindahan sungguh konyol. Standar-standar kita tentang apa yang menarik sungguh sama sekali non-stoik karena kita menghargai dan memuji berbagai hal yang nyaris tidak dapat dikendalikan oleh manusia, yaitu tulang pipi, wajah, tinggi badan, dan mata yang tajam. Apakah benar-benar indah memenangkan lotre genetis? Atau apakah seharusnya keindahan bergantung pada pilihan, aksi, dan atribut yang kita kembangkan? Stabilitas, rasa adil, komitmen terhadap tugas. Inilah ciri-ciri keindahan, dan semua itu menembus jauh lebih dalam daripada tampilan luar. Hari ini, Anda bisa memilih untuk menjadi orang yang tanpa prasangka, untuk bertindak adil, dan untuk tetap stabil, mampu mengendalikan diri sendiri. Bahkan bila itu artinya Anda harus berdedikasi tinggi dan berkorban. Bila itu tidak indah,
Apa itu? 7 Mei. Tuhan sudah menetapkan hukum ini. Bunyinya, bila kamu ingin keindahan, ambillah dari dirimu sendiri. Epictetus Discourses. Inilah cara untuk menjamin harimu menyenangkan, yaitu lakukanlah hal-hal yang baik. Sumber kegembiraan lainnya ada di luar kendali Anda atau tidak dapat diperbaharui. Namun, yang satu ini sumbernya adalah dirimu semata, sepanjang waktu, tiada akhir. Itulah bentuk kemandirian yang paling kuat. 8 Mei. Baik dan buruk, lihatlah pilihanmu. Di manakah letak baik dalam pilihan akal-akal sehat kita? Di manakah buruk dalam pilihan-pilihan akal sehat? Di manakah yang tidak baik atau buruk dalam berbagai hal di luar pilihan-pilihan akal sehat kita? Epictetus Discourses. Hari ini, begitu hal-hal terjadi dan Anda mengira-ngira apakah artinya semua itu. Ketika Anda harus memikirkan berbagai keputusan, ingatlah, hal benar yang harus dilakukan selalu berasal dari pilihan akal sehat Anda. Bukan karena sesuatu itu ada ganjarannya. Bukan karena sesuatu itu akan berhasil, tetapi apakah itu adalah pilihan yang tepat. Kata-kata Epictetus ini membantu kita melalui semua ini dengan kejelasan dan rasa percaya diri. Apakah sesuatu itu baik atau buruk? Apakah ini benar atau salah? Abaikan yang lain. Fokuskan saja perhatian kepada pilihan-pilihan Anda. 9 Mei. Carpe diem. Manfaatkan hari ini. Oleh karena itu, marilah kita memulai sepenuh hati, menyingkirkan berbagai gangguan dan mengerahkan upaya untuk tujuan tunggal ini. Sebelum kita terlambat sadar tentang waktu yang berlalu teramat pesat, tidak dapat dihentikan dan tertinggal. Setiap hari berganti, sambutlah seakan hari itu adalah hari terbaik di antara hari-hari lainnya, dan jadikan hari itu milikmu. Kita harus mengejar apapun yang berlari. Seneca, Moral Letters. Anda hanya akan mendapatkan satu kesempatan untuk hari ini. Anda hanya punya waktu 24 jam untuk mengambilnya. Lalu kesempatan itu akan pergi dan lenyap selamanya. Apakah Anda akan sepenuhnya menguasai satu hari ini? Apakah Anda akan berseru, "Aku bisa melakukannya," dan melakukan yang terbaik untuk menjadi diri Anda yang terbaik? Apakah yang akan Anda upayakan untuk memanfaatkan hari ini sebelum dia lolos dari jari-jari Anda dan menjadi masa lalu? Bila ada orang bertanya, apa yang Anda lakukan kemarin? Apakah Anda sungguh ingin jawabannya adalah tidak ada? 10 Mei. Jangan terinspirasi. Jadilah yang menginspirasi. Marilah kita juga melakukan aksi berani kita sendiri dan berdiri sejajar dengan mereka yang paling diteladani. Seneca, Moral Letters. Sudah menjadi hal umum di zaman Yunani dan Romawi dulu, sebagaimana juga kini, bagi para politisi untuk memenuhi keinginan audiens mereka. Mereka akan menghamburkan puji-pujian kepada para kumpulan massa, kepada negeri mereka, kepada kemenangan-kemenangan militer masa lalu yang menginspirasi. Berapa kali Anda mendengar seorang kandidat politisi berkata, "Negeri ini adalah negeri paling hebat di dalam sejarah dunia." Sebagaimana yang diutarakan oleh Demosthenes, sang orator. Kami akan dengan senang hati duduk berjam-jam menyimak seorang pembicara yang berdiri di depan tonggak sakral atau terkenal, memuji-muji para leluhur kami, menguraikan kemenangan demi kemenangan dan membangga-banggakan piala-piala mereka. Namun, apakah yang didapatkan dari puja-puji itu? Nihil. Yang lebih parah, kekaguman terhadap berbagai penghargaan yang berkilauan itu justru menjauhkan kita dari tujuan sebenarnya.
pun sebagaimana dijelaskan oleh Demosthenes, hal itu mengkhianati para leluhur yang menginspirasi bagi kita. Dia menutup pidatonya di depan orang-orang Athena dengan kata-kata yang kelak digaungkan kembali oleh Seneca dan masih terdengar berabad-abad kemudian. Oleh karena itu, renungkanlah, katanya, bahwa para leluhur kita memberikan piala-piala itu bukan agar kalian menatapnya dengan kekaguman, tetapi agar kalian juga meniru kebajikan orang-orang yang telah mendapatkannya. Hal yang sama berlaku bagi kutipan di dalam buku ini dan kata-kata inspiratif lainnya yang mungkin Anda dengar. Jangan hanya kagum, gunakan, teladani mereka. 11 Mei. Rasa bersalah lebih parah daripada penjara. Porsi terbesar ketentraman pikiran itu adalah tidak melakukan kesalahan. Mereka yang tidak punya kendali diri menjalani hidup tanpa arah dan kacau. Seneca, Moral Letters. Pikirkanlah para penjahat yang atas kemauan sendiri menyerahkan diri setelah bertahun-tahun melarikan diri. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka sudah bebas, selangkah lebih maju daripada hukum. Tetapi mereka menyerah. Karena rasa bersalah dan stres menjalani kehidupan sebagai buron akhirnya akan bertambah parah daripada kemungkinan kehilangan kebebasan. Bahkan itu menjadi semacam penjara tersendiri. Inilah alasan yang sama mengapa sebagai anak Anda mungkin pernah merasa lebih baik mengaku saja telah berbohong kepada orang tua yang tidak curiga. Itulah sebabnya mengapa pasangan bisa dengan kesadaran sendiri mengakui sebuah perselingkuhan yang menghancurkan, meski pasangannya tidak menduga sama sekali. "Mengapa kamu ceritakan ini kepadaku?" teriaknya sakit hati ketika melangkah keluar dari pintu. "Karena semuanya baik-baik saja dan aku tidak sanggup lagi menanggungnya." Tak terkira banyaknya harga yang harus dibayar dalam perbuatan salah. Bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pelakunya. Lihatlah kehidupan orang-orang yang menolak etika dan disiplin, serta kekacauan dan penderitaan yang kerap menyertainya. Hukuman-hukuman itu selalu sama buruknya, bahkan lebih buruk ketimbang yang dijatuhkan oleh masyarakat. Itu sebabnya begitu banyak penjahat kecil-kecilan mengaku atau menyerahkan diri atas kesadaran sendiri. Mereka tidak selalu begitu, tetapi pada saat paling meresahkan mereka sadar. Bukan begini cara untuk hidup. Mereka menginginkan ketentraman yang hadir dengan melakukan sesuatu yang benar. Demikian pula Anda. 12 Mei. Kebaikan adalah tanggapan yang selalu tepat. Kebaikan tidak terkalahkan. Tetapi hanya bila kebaikan itu tulus, tanpa kemunafikan atau kepura-puraan. Karena apakah yang bahkan akan dilakukan oleh orang yang paling jahat sekalipun, bila kamu tetap menunjukkan kebaikan, dan bila diberi kesempatan, kamu tunjukkan di mana kesalahannya, tepat ketika dia mencoba melukaimu. Marcus Aurelius Meditation. Bagaimana bila lain kali Anda diperlakukan tidak baik? Anda tidak hanya menahan diri untuk membalas. Bagaimana bila Anda menanggapinya dengan kebaikan sejati? Bagaimana bila Anda dapat mengasihi musuhmu, berbuat baik kepada mereka yang membencimu? Kira-kira dampak seperti apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa jika Anda bisa melakukan hal baik dan penuh kasih terhadap musuh yang penuh dengan kebencian, perbuatan ini bagaikan menimbun bara api di atas kepalanya. Reaksi yang diperkirakan akan muncul dari kebencian adalah kebencian yang lebih besar lagi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tajam atau keji hari ini, dia memperkirakan Anda akan menanggapi setara, bukan dengan kebaikan. Bila itu tidak terjadi, dia malu. Ini sebuah kejutan bagi sistemnya. Ini membuat dia dan Anda lebih baik.
Kebanyakan sikap kasar, kekejian, dan kekejaman adalah topeng untuk kelemahan yang berada jauh di dalam. Kebaikan dalam situasi seperti ini hanyalah mungkin bagi mereka yang punya kekuatan besar. Anda punya kekuatan itu. Gunakanlah. 13 Mei. Mengobarkan kebiasaan. Setiap kebiasaan dan kemampuan dipastikan dan tumbuh dalam tindakan yang sesuai dengan hal itu. Berjalan dengan berjalan, dan berlari dengan berlari. Karena itu, bila kamu ingin menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan, jika kamu tidak ingin melakukannya, jangan lakukan. Alih-alih biasakanlah sesuatu yang lain saja. Prinsip yang sama berlaku bagi kondisi pikiran kita. Bila kamu marah, kamu tidak saja mengalami neraka itu, tetapi juga menguatkan kebiasaan buruk. Menyiram api dengan minyak bensin maksudnya. Epictetus Discourses. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang, kata Aristoteles. Karena itu, keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan suatu kebiasaan. Para Stoik menambahkan bahwa kita adalah produk pemikiran kita. Sebagaimana pemikiran yang menjadi kebiasaan, begitu pula lah karakter pikiranmu. Demikian kata Marcus Aurelius. Pikirkanlah kegiatan Anda minggu lalu dan apa yang sudah Anda rencanakan untuk hari ini dan minggu berikutnya. Anda ingin menjadi sosok seperti apa? Atau bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Seberapa mendekatinya tindakan Anda dengan sosok tersebut? Api yang mana yang Anda siram dengan minyak? Anda menjadi sosok yang mana? 14 Mei. Ketentraman kita ada pada tindakan kita. Mereka yang terobsesi dengan kejayaan melekatkan ketenangan batin mereka pada anggapan orang lain. Mereka yang suka kesenangan menautkannya pada perasaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman sejati hanya mencarinya di dalam tindakan mereka sendiri. Pikirkanlah karakter orang-orang yang ingin menyenangkan orang lain. Harta benda yang orang targetkan untuk dimiliki dan berbagai taktik yang digunakan untuk mencapainya. Seberapa cepat waktu melenyapkan semua itu dan berapa banyak yang telah kehilangan semua itu. Marcus Aurelius Meditation. Bila kebahagiaan Anda bergantung pada pencapaian sasaran tertentu, apa yang terjadi bila nasib mengintervensi? Bagaimana bila Anda dicerca? Bila kejadian-kejadian di luar mengganggu, bagaimana bila Anda mencapai semua itu tetapi tak seorang pun yang kagum? Itulah masalahnya bila membiarkan kebahagiaan Anda ditentukan oleh hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Itu resiko yang sinting. Bila seorang aktor berfokus pada penerimaan khalayak atas sebuah proyek, entah para kritikus menyukainya atau apakah proyek itu sukses, mereka akan selalu kecewa dan terluka. Namun, bila mereka menyukai kinerja mereka dan mengerahkan segala daya upaya yang mereka miliki untuk melakukannya, mereka akan selalu mendapati kepuasan di dalam pekerjaan mereka. Seperti mereka, kita harus merasakan kenikmatan dari tindakan-tindakan kita dalam memilih tindakan yang tepat, bukan dalam hasil-hasil yang berasal dari tindakan itu. Ambisi kita sebaiknya bukan untuk menang, tetapi bermain dengan sekuat daya upaya. Niat kita bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih atau diakui, melainkan membantu dan melakukan apa yang menurut kita benar. Fokus kita bukan pada apa yang menimpa kita, tetapi bagaimana cara kita memberikan respon atau tanggapan. Dengan begitu, kita akan selalu menemukan kepuasan dan kegembiraan. 15 Mei. Menghitung berkat. Jangan tetapkan pikiranmu pada hal-hal yang tidak kamu miliki seolah semuanya milikmu. Tetapi hitunglah berkat yang nyata-nyata kamu miliki dan bayangkanlah betapa kamu mengidam-ngidamkan semua itu ketika belum kamu miliki.
Namun awasilah dirimu sehingga kamu tidak menghargai hal-hal ini sampai-sampai bersusah hati seandainya kamu mesti kehilangan semua itu. Marcus Aurelius Meditation. Mohon maaf, saya minum dulu. Kita senantiasa mengidamkan apa yang dimiliki orang lain. Kita mati-matian mencoba agar sejajar dengan mereka yang kita pandang hebat, sementara orang-orang tersebut susah payah mencoba untuk mengejar kita. Ini akan jadi lucu kalau saja keadaannya tidak semenyedihkan ini. Maka hari ini berhentilah mencoba mendapatkan apa yang dimiliki orang lain. Lawanlah desakan untuk mengumpulkan dan menimbun barang. Itu bukan cara hidup dan bertindak yang benar. Hargailah dan manfaatkan apa yang sudah Anda miliki dan biarkan sikap itu memandu tindakan Anda. 16 Mei. Metode rantai. Bila tidak mau menjadi seorang pemberang, jangan turuti kebiasaanmu. Cobalah sebagai langkah pertama untuk tetap tenang dan hitunglah hari-hari di mana kamu tidak marah. Dulu aku terbiasa marah setiap hari. Sekarang hanya 2 hari sekali, lalu setiap 3-4 hari sekali. Bila bisa sampai 30 hari, bersyukurlah. Sebab kebiasaan itu pertama-tama harus dilemahkan dan kemudian dilenyapkan. Bila kamu sudah bisa berkata, aku tidak kehilangan kesabaranku hari ini, atau hari berikutnya, atau selama 3 atau 4 bulan, melainkan tetap tenang menghadapi provokasi apapun, kamu akan tahu bahwa kamu lebih sehat. Epictetus Discourses. Pelawak Jerry Seinfeld pernah memberi saran kepada pelawak muda bernama Brad Isaac tentang bagaimana menulis dan menciptakan materi lawak. Siapkan sebuah kalender, katanya, dan setiap hari Anda menulis lelucon. Tuliskan tanda silang. Segera saja Anda akan punya sebuah rantai bersambung, dan kemudian tugas Anda adalah untuk tidak memutus rantai itu. Sukses adalah soal momentum. Begitu Anda punya sedikit, lebih mudah untuk meneruskannya. Sementara Seinfeld menggunakan metode rantai untuk membangun kebiasaan positif. Epictetus berkata bahwa metode itu bisa juga digunakan untuk membuang kebiasaan buruk. Tidak terlalu jauh berbeda dengan menerapkan pantangan sehari demi sehari. Mulailah dengan 1 hari melakukan apapun itu. Entah itu mengendalikan emosi, atau mengendalikan lapar mata, atau kebiasaan menunda-nunda. Lalu, lakukan lagi hal yang sama di hari berikutnya dan di hari berikutnya lagi. Ciptakan sebuah rantai, kemudian berupayalah untuk tidak memutusnya. Jangan rusak prestasi Anda. 17 Mei. Stoik adalah pekerjaan yang sedang berlangsung. Tunjukkan padaku seseorang yang sakit dan tetap senang, dalam bahaya dan tetap senang, sekarat dan tetap senang, terkucil dan tetap senang, dipermalukan dan tetap senang, bahagia. Tunjukkanlah padaku. Demi Tuhan, sungguh aku ingin berjumpa seorang stoik. Namun, karena kamu tidak bisa menunjukkan kepadaku orang yang terbentuk sesempurna itu, setidaknya tunjukkanlah kepadaku seorang yang secara aktif membentuk dirinya seperti itu, cenderung ke arah sana. Tunjukkanlah padaku. Epictetus Discourses. Alih-alih memandang filsafat sebagai suatu tujuan yang didambakan, lihatlah filsafat sebagai sesuatu yang diterapkan seseorang, bukan hanya sesekali tetapi seumur hidup. Membuat kemajuan bertahap sepanjang jalan. Pelaksanaan yang berkesinambungan, bukan pencerahan tanpa bentuk. Epictetus senang mengguncang murid-muridnya dari keangkuhan berpuas diri atas kemajuan mereka sendiri. Dia ingin mengingatkan mereka, dan sekarang mengingatkan Anda, bahwa kerja berkesinambungan dan latihan sungguh-sungguh perlu dilakukan setiap hari bila kita memang ingin mencapai kesempurnaan.
penting bagi kita untuk mengingat dalam perjalanan kita memperbaiki diri, yaitu tidak seorang pun tiba di sana. Sang bijak, stoik sempurna yang bertindak secara sempurna di setiap situasi adalah apa yang ideal, bukan sebuah akhir. 18 Mei, cara Anda melakukan apapun adalah cara Anda melakukan semuanya. Perhatikanlah apa yang ada di hadapanmu. Prinsipnya, tugasnya, atau apa yang sedang digambarkannya. Marcus Aurelius Meditation. Memikirkan masa depan itu menyenangkan. Memikirkan masa depan itu menyenangkan. Mengenang masa silam itu mudah. Yang sulit itu mencurahkan energi pada apa yang sedang ada di depan mata kita tepat pada saat ini. Terutama bila itu sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Kita berpikir, ini hanyalah sebuah pekerjaan. Ini bukan siapa aku. Tidak penting. Tetapi itu memang penting. Siapa tahu, itu mungkin hal terakhir yang Anda kerjakan. Di sini terbaring Dave, terkubur hidup-hidup di bawah gunung masalah yang belum selesai. Ada pepatah kuno yang berbunyi, cara Anda melakukan apapun adalah cara Anda melakukan semuanya. Itu benar. Bagaimana Anda menangani hari ini, begitulah cara Anda mengatasi setiap hari. Bagaimana Anda menangani menit ini, begitulah cara Anda menangani setiap menit. 11 Mei, belajar, praktik, latihan. Itulah sebabnya mengapa para filsuf mengingatkan kita agar tidak berpuas diri hanya dengan belajar, tetapi menambahkan praktik dan kemudian latihan. Sebab dengan berlalunya waktu, kita lupa apa yang telah kita pelajari dan ujung-ujungnya melakukan kebalikannya dan mempertahankan opini-opini yang berkebalikan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Epictetus Discourses. Sedikit sekali orang yang hanya dengan menonton instruksi lewat video atau menyimak sesuatu yang dijelaskan bisa tahu bolak-balik cara melakukan sesuatu. Kebanyakan dari kita nyatanya harus melakukan sesuatu beberapa kali agar bisa benar-benar belajar. Salah satu keutamaan dalam seni bela diri, pelatihan militer, dan pelatihan atlet di cabang apapun adalah jam demi jam yang dihabiskan untuk praktik monoton. Seorang atlet peringkat tertinggi akan berlatih selama bertahun-tahun untuk menampilkan gerakan-gerakan yang hanya berlangsung beberapa detik atau bahkan kurang dari itu. Latihan berulang-ulang selama 2 menit tentang cara untuk lolos dari pemitingan leher, lompatan yang sempurna, dan seterusnya. Sekedar tahu tidak cukup. Semua harus diserap oleh otot dan tubuh. Hal itu harus menjadi bagian dari diri kita, atau kita beresiko melupakannya begitu kita mengalami stres atau kesulitan. Begitu pula dengan prinsip filsafat. Anda tidak bisa hanya mendengar sesuatu satu kali dan berharap dapat mengandalkannya ketika dunia di sekitar kita porak-poranda. Ingatlah, Marcus Aurelius tidak menuliskan meditasi ini untuk orang lain. Dia secara aktif sedang bermeditasi untuk dirinya sendiri. Bahkan sebagai orang yang sukses, bijak, dan berpengalaman, hingga hari terakhir hidupnya pun dia tetap mempraktikkan dan melatih diri untuk melakukan hal yang benar. Seperti seorang pemegang sabuk hitam, dia tetap hadir di sasana setiap hari untuk mengulangi gerakan. Seperti seorang atlet profesional, dia tetap hadir untuk latihan setiap minggu, kendati orang lain menganggap itu tidak perlu. 20 Mei. Kualitas di atas kuantitas. Apa gunanya memiliki buku dan perpustakaan tiada terhitung banyaknya yang judul-judulnya saja tidak selesai dibaca seumur hidup? Pembelajar tidak mendapatkan ajaran, tetapi terbebani oleh jumlah buku belaka, dan lebih baik menanam benih dari beberapa pengarang saja ketimbang terserak oleh banyak pengarang. Seneca.
on tranquility of mind. Tidak ada penghargaan yang didapatkan karena membaca paling banyak buku sebelum mati. Meskipun Anda seorang pembaca buku paling tekun sedunia, bahkan sehari satu buku, koleksi Anda mungkin tidak akan lebih besar dari sebuah perpustakaan kecil. Anda tidak akan pernah mendekati apa yang tersimpan di server Google Books atau menandingi ratusan ribu judul baru yang diterbitkan Amazon setiap tahunnya. Bagaimana bila dalam hal bacaan dan pelajaran Anda memprioritaskan kualitas ketimbang kuantitas? Bagaimana kalau Anda membaca beberapa buku hebat secara mendalam, alih-alih hanya membaca buku-buku baru selintas saja? Rak buku Anda mungkin lebih luang, tetapi otak dan hidup Anda lebih penuh. 21 Mei. Petinju seperti apakah Anda? Namun, apakah filsafat itu? Bukankah filsafat artinya menyiapkan diri kita menghadapi apa yang akan datang? Tidakkah kamu paham bahwa itu artinya sama dengan mengatakan bahwa kalau aku sudah menyiapkan diriku untuk bertahan, kemudian aku biarkan apapun terjadi seperti apa adanya? Kalau tidak, itu akan seperti petinju yang keluar dari ring karena dia sudah menerima beberapa pukulan. Sebenarnya kamu dapat meninggalkan ring tinju itu tanpa konsekuensi. Tetapi manfaat apa yang akan didapat dari meninggalkan pencarian kebijakan? Jadi, apa yang perlu dikatakan oleh masing-masing dari kita terhadap setiap cobaan yang kita hadapi? Untuk inilah aku dilatih, karena inilah disiplinku. Epictetus Discourses. Para Stoik senang menggunakan metafora tinju dan gulat seperti kita menggunakan analogi bisbol dan sepak bola di masa kini. Mungkin ini karena olahraga pankration, yaitu yang secara harafiah artinya seluruh kekuatan. Semacam olahraga bela diri campuran yang lebih murni ketimbang yang kita lihat sekarang di UFC. Menjadi bagian dari masa remaja dan lelaki dewasa di zaman Yunani dan Romawi. Bahkan analisis mutakhir telah menemukan contoh-contoh telinga kembang kol yang merupakan cedera umum akibat bergulat pada patung-patung Yunani. Para Stoik merujuk kepada pertarungan karena itulah yang mereka tahu. Seneca menulis bahwa kemakmuran tanpa memar adalah lemah dan mudah dikalahkan di dalam ring. Tetapi orang yang selalu bermusuhan dengan kemalangan mendapatkan kulit kapalan karena penderitaan. Orang macam ini katanya bertarung sampai tuntas dan pantang menyerah. Itu pula lah yang dimaksud oleh Epictetus. Petinju seperti apakah Anda bila meninggalkan arena karena kena pukulan? Petinju seperti apakah Anda bila meninggalkan arena karena kena pukulan? Begitulah adanya olahraga tarung. Apakah itu akan membuat Anda berhenti? 22 Mei. Hari inilah hari besarnya. Dirimu memperoleh apa yang layak kamu dapatkan. Alih-alih menjadi orang baik hari ini, kamu memilih menjadi orang baik esok hari. Marcus Aurelius Meditation. Aku tidak mengeluhkan ketiadaan waktu. Sesedikit apapun yang kupunya akan cukup. Hari ini juga akan bisa meraih apa yang akan disuarakan keesokan hari. Aku akan mengepung para dewa. Aku akan mengepung para dewa dan mengguncang dunia. Seneca, Medea. Kita nyaris selalu tahu apa yang benar. Kita tahu bahwa kita tidak seharusnya kesal, bahwa kita tidak boleh mengambil hati soal ini, bahwa kita harus berjalan menuju ke warung makan sehat dan bukan menyimpang ke layanan tanpa turun, bahwa kita perlu duduk dan fokus selama 1 jam. Bagian paling sulit adalah memutuskan untuk melakukannya tepat pada waktunya. Apa yang menghentikan kita?
Pengarang Stephen Pressfield menyebut kekuatan ini sebagai resistensi. Sebagaimana yang dia tulis di dalam The War of Art, kita tidak berkata pada diri sendiri, "Aku tidak akan pernah menulis simfoniku." Alih-alih kita berkata, "Aku akan menulis simfoniku. Aku akan memulainya besok." Hari ini, bukan besok, adalah hari kita bisa mulai jadi baik. 23 Mei. Tunjukkan padaku bahwa hidup yang menyenangkan bukanlah terdiri atas lamanya, melainkan dalam kegunaannya, dan mungkin saja tidak. Bahkan sangat umum, seseorang yang berumur panjang menjalani hidup yang amat sedikit. Seneca, Moral Letters. Tidak perlu menunjukkan pada Seneca, tunjukkanlah pada diri Anda sendiri bahwa sepanjang apapun usia yang Anda dapatkan, dapat dikatakan dengan jelas dan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup Anda panjang dan penuh. Kita semua tahu seseorang yang seperti itu, seseorang yang terlalu dini meninggalkan kita, namun membuat kita saat ini berpikir, andaikan aku bisa melakukan separuh dari apa yang dia lakukan, aku akan menganggap hidupku sudah kujalani dengan baik. Cara terbaik untuk sampai di sana adalah dengan memusatkan perhatian pada apa yang sekarang ada di sini, pada tugas di tangan Anda, kecil atau besar. Sebagaimana dia katakan, mencurahkan diri kita sepenuhnya dan dengan sengaja kepada saat ini akan membuat perjalanan waktu yang sulit menjadi lebih nyaman. 24 Mei. Ciptakan kemujuran sendiri. Katamu, kemujuran bisa kamu temui di setiap sudut. Namun orang yang mujur adalah orang yang memberi kemujuran pada diri sendiri. Dan kemujuran adalah jiwa yang selaras, dorongan hati yang sehat, dan tindakan yang benar. Marcus Aurelius Meditation. Apakah gagasan tentang nasib baik yang lebih produktif? Nasib yang seluruhnya ditentukan oleh faktor acak di luar kendali Anda, atau soal faktor probabilitas yang dapat ditingkatkan, kendati tidak terjamin dengan keputusan tepat dan persiapan tepat? Jelaslah yang kedua. Oleh karena itulah mengapa orang-orang sukses dan entah mengapa beruntung itu seolah tertarik ke sana. Menurut situs bagus Quote Investigator, versi-versi ide ini berasal dari setidaknya abad ke-16 dalam pepatah. Ketekunan adalah pangkal keberuntungan. Pada tahun 1920-an, Coleman Cox memberi sentuhan modern pada pepatah itu dengan mengatakan, "Aku sangat percaya pada keberuntungan. Makin keras aku bekerja, makin besar tampak peruntunganku." Kata-kata ini keliru disandingkan sebagai ucapan Thomas Jefferson yang tidak mengatakannya sama sekali. Kini kita berkata, keberuntungan adalah pertemuan dari kerja keras dan peluang. Atau apakah itu biasanya dibalik? Pertemuan antara kesempatan dan kerja keras. Hari ini Anda boleh berharap bahwa keberuntungan dan nasib baik dengan ajaib menghampiri Anda, atau Anda dapat menyiapkan diri untuk bernasib mujur dengan memusatkan perhatian untuk melakukan hal yang benar pada saat yang tepat. Ironisnya, dalam proses itu keberuntungan biasanya tidak diperlukan. 25 Mei. Kegembiraan manusia terletak dalam kerja manusia yang layak, dan kerja layak manusia termuat dalam tindakan baik kepada sesama manusia, menekan perasaan yang bergolak, mengenali kesan yang dapat dipercaya, dan merenungkan tatanan alam serta segala sesuatu yang terjadi selaras dengan itu. Marcus Aurelius Meditation. Ketika para pelatih anjing dihadapkan pada tugas melatih anjing yang kacau atau pemurung, mereka biasanya mulai dengan satu pertanyaan. Apakah Anda membawanya berjalan-jalan? Mereka menanyakan itu karena anjing dibiakkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, untuk bergerak. Dan bila anjing tidak mendapatkan bagian esensial dari sifatnya itu, anjing menderita dan bertingkah. Tidak peduli betapa anjing itu dimanja atau betapa menyenangkan hidupnya.
hal yang sama berlaku pada manusia. Bila Anda mendengar para Stoik menyingkirkan emosi-emosi tertentu atau kemewahan materi, itu bukanlah karena mereka tidak menikmati semua itu. Itu bukanlah karena kehidupan Stoik sepi kebahagiaan atau kesenangan. Para Stoik hanya bermaksud membantu kita menemukan esensi kita, mengalami kegembiraan dalam kerja manusia yang layak. 26 Mei. Berhenti memperdulikan pendapat orang lain. Aku terus-menerus takjub akan betapa mudahnya kita mencintai diri sendiri di atas orang lain. Namun kita menyimpan lebih banyak opini orang lain ketimbang perkiraan kita tentang diri sendiri. Betapa besar kita menaruh kepercayaan pada opini teman-teman kita tentang diri kita dan betapa kecil kita menaruh kepercayaan pada penilaian kita sendiri. Marcus Aurelius Meditation. Betapa cepat kita mengabaikan perasaan kita sendiri. Betapa cepat kita mengabaikan perasaan kita sendiri mengenai sesuatu dan mengadopsi pendapat orang lain. Kita merasa kemeja di toko itu bagus, tetapi akan sama meremehkan dan mencelanya bila pasangan kita atau rekan kerja kita berkomentar bahwa kemeja itu biasa saja. Kita bisa sudah amat senang dengan hidup kita sendiri sampai kita temukan bahwa seseorang yang bahkan tidak kita sukai ternyata lebih kaya daripada kita. Atau yang lebih parah dan gawat, kita merasa tidak senang dengan capaian kita atau bakat kita sampai ada pihak ketiga yang membenarkannya. Seperti kebanyakan latihan Stoik lainnya, latihan ini pun mencoba untuk mengajari kita bahwa kendati kita mengendalikan opini kita, kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, terutama tentang diri kita. Atas alasan ini, membiarkan diri berada di bawah kendali opini itu dan mencoba mendapatkan persetujuan dari orang lain adalah upaya yang berbahaya. Jangan membuang terlalu banyak waktu untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Pikirkanlah apa yang Anda pikirkan. Berpikir sajalah tentang hasil, tentang dampak, tentang apakah hal ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan. 27 Mei. Pentingkan hal-hal kecil. Kualitas hidup yang baik diwujudkan lewat langkah-langkah kecil. Tetapi itu sungguh bukan hal kecil. Zeno dikutip dari Diogenes Laertus. Penulis biografi terkenal Diogenes Laertus menyebutkan kutipan ini sebagai ucapan Zeno, tetapi mengakui bahwa mungkin juga pernah dikatakan oleh Sokrates, yang artinya adalah kutipan dari kutipan dari kutipan dari kutipan. Tapi apakah itu penting? Kebenaran adalah kebenaran, adalah kebenaran, adalah kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran adalah yang kita ketahui dengan baik, yaitu kumpulan hal-hal kecil. Seseorang adalah orang baik bukan karena dia katakan bahwa dirinya baik, tetapi karena dia melakukan tindakan yang baik. Seseorang tidak secara ajaib mampu mengatur dirinya secara keseluruhan. Ini soal banyaknya pilihan pribadi. Ini soal bangun pada saat yang tepat, membereskan tempat tidur, menahan diri untuk tidak mengambil jalan pintas, berinvestasi pada diri sendiri, melakukan pekerjaan Anda. Dan jangan salah, kendati tindakan individual itu kecil, dampak akumulatifnya tidaklah kecil. Pikirkanlah pilihan-pilihan kecil yang bergulir sendiri di hadapan Anda hari ini. Tahukah Anda manakah jalan yang benar? Dan manakah jalan yang mudah? Pilihlah jalan yang benar, bukan yang mudah. Dan perhatikan semua hal kecil ini terus bertambah menuju transformasi. 28 Mei. 2 hal pertama sebelum bertindak. Hal pertama yang perlu dilakukan, jangan terlalu sibuk bekerja. Sebab semua hal terjadi mengikuti sifat alamiah segalanya, dan dalam waktu singkat dirimu akan jadi bukan siapa-siapa dan tidak ada di mana-mana. Bahkan begitu pula Kaisar Hadrian dan Kaisar August sekarang ini. Yang kamu lakukan selanjutnya,
mempertimbangkan secara seksama tugas di tanganmu sebagaimana apa adanya, seraya mengingat bahwa tujuanmu adalah menjadi manusia yang baik. Langsung saja kerjakan apa yang dituntut oleh alam darimu dan bicaralah dengan cara yang menurutmu paling adil dan paling cocok dengan kebaikan, kebersahajaan, dan ketulusan. Marcus Aurelius Meditation. Bayangkan saja sejenak, seperti apakah kiranya kehidupan Markus sebagai seorang kaisar. Dia harus mengetuai senat, dia memimpin pasukan dalam peperangan, mengarahkan strategi besar angkatan bersenjata sebagai pemegang komando tertinggi. Dia juga harus mengikuti persidangan berbagai permohonan dari warga, dari para pengacara, dari pemerintah asing. Dengan kata lain, sebagaimana kebanyakan orang berkuasa, dia dituntut untuk membuat keputusan sepanjang hari, setiap hari, keputusan demi keputusan. Rumusnya untuk membuat keputusan adalah sebuah metode yang sudah teruji di medan perang untuk berlaku dan bertindak benar secara harfiah. Oleh karena itulah mengapa kita harus mencoba menggunakannya sendiri. Pertama-tama, jangan merasa kesal, karena itu akan mewarnai keputusan Anda secara negatif dan membuatnya lebih sulit daripada yang seharusnya. Kedua, ingatlah tujuan dan prinsip yang paling Anda junjung tinggi. Memandang tindakan potensial melalui filter ini akan menyisihkan pilihan-pilihan buruk dan menyorot pilihan-pilihan yang tepat. Jangan kesal, lakukan hal yang benar. Itu saja. 29 Mei. Kerja adalah terapi. Bekerja memelihara pikiran mulia. Seneca, Moral Letters. Tahukah apa yang terasa bila Anda sudah beberapa hari tidak latihan di sasana? Agak lesu, mudah tersinggung, klaustrofobia, tidak tenang. Orang lain merasakan hal yang sama bila mereka sudah terlalu lama berlibur atau setelah pertama kali pensiun. Pikiran dan tubuh tetap ada untuk digunakan. Mereka akan mulai berjalan sendiri bila tidak dimanfaatkan secara produktif. Sungguh prihatin memikirkan bahwa rasa frustasi semacam ini adalah realitas harian bagi banyak orang. Mereka membiarkan potensi mereka tidak dipenuhi karena mereka punya pekerjaan yang tidak terlalu menyibukkan atau karena mereka punya kelebihan waktu yang berlimpah. Yang lebih parah adalah ketika kita mencoba menyingkirkan perasaan ini dengan membeli macam-macam, keluyuran, berkelahi, menciptakan drama, memanjakan diri dengan eksistensi tanpa kalori alih-alih mencari asupan bergizi yang nyata. Solusinya sederhana dan untungnya selalu siap sedia. Keluarlah dan bekerja. 30 Mei. Kerja keras atau nyaris tidak bekerja. Aku tidak bisa menyebut seseorang pekerja keras hanya karena aku mendengar dia membaca dan menulis, meskipun dia melakukannya semalaman. Bila belum tahu untuk apa dia bekerja, aku tidak dapat menyebutnya rajin. Aku bisa bila hasil kerja mereka adalah demi prinsip utama mereka, menjadikannya selaras dan tetap selaras dengan alam. Epictetus Discourses. Berapa peluangnya bahwa orang paling sibuk yang Anda kenal memang benar-benar produktif? Kita cenderung mengaitkan kesibukan sebagai hal yang positif dan percaya bahwa mencurahkan waktu berjam-jam untuk bekerja harus mendapatkan imbalan. Sebagai gantinya, evaluasi apa yang Anda kerjakan, mengapa Anda melakukannya, dan kemana Anda dibawa dengan menuntaskannya. Bila Anda tidak punya jawaban yang baik, berhentilah. 31 Mei. Apa keahlianmu? Menjadi orang baik. Marcus Aurelius Meditation. Para stoik percaya di atas segalanya bahwa tugas kita di bumi ini adalah menjadi manusia baik. Itu tugas dasar. Tetapi kita sudah menjadi ahli dalam berdalih untuk menghindarinya. Mengutip Belichick lagi, lakukan pekerjaanmu. Juni. Memecahkan masalah. 1 Juni.
Milikilah selalu klausa terbalik. Sesungguhnya, tidak seorang pun bisa menghalangi tujuan pikiranmu, karena pikiranmu tidak dapat disentuh oleh api, baja, tirani, fitnah, atau apapun. Marcus Aurelius Meditation. Rintangan adalah bagian dari hidup. Hal-hal terjadi, sesuatu menghalangi jalan kita. Situasi jadi serba salah. Namun tiada yang bisa menghentikan pikiran seorang stoik bila sedang beroperasi dengan benar. Karena di dalam setiap tindakan terdapat klausa terbalik. Apa itu? Itu adalah opsi cadangan. Bila seorang teman mengkhianati kita, klausa terbalik kita adalah untuk belajar dari apa yang terjadi dan bagaimana cara memaafkan kesalahan orang ini. Bila kita dimasukkan ke dalam penjara, klausa terbalik kita adalah menolak untuk hancur karena perubahan kejadian ini dan mencoba melayani sesama narapidana. Bila kesalahan teknis menghapus pekerjaan kita, klausa terbalik kita adalah bahwa kita bisa mulai dari awal lagi dan kali ini melakukannya dengan lebih baik. Kemajuan kita boleh saja terhambat atau terganggu, tetapi pikiran selalu bisa diubah. Dia tetap mempertahankan kekuatannya untuk kembali mengarahkan jalan kita. Bagian dari hal ini adalah mengingat hal yang biasa terjadi, yaitu hukum Murphy menyatakan bahwa bila sesuatu bisa keliru, dia akan keliru. Jadi siapkanlah selalu klausa terbalik ini karena kita tahu mungkin kita akan menggunakannya. Tidak seorang pun dapat menggagalkannya. 2 Juni. Betapa indah Plato mengatakan hal ini. Setiap kali kamu ingin berbicara tentang manusia, yang terbaik adalah dengan memandangnya dari atas dan melihat segalanya sekaligus. Kumpul-kumpul, tentara, pertanian, pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, ruang pengadilan yang riuh atau yang senyap, setiap orang asing, liburan, peringatan, pasar, semuanya campur baur, diatur menjadi pasangan-pasangan yang saling bertolak belakang. Marcus Aurelius Meditation. Ada dialog indah yang berjudul Icaromenipus An Aerial Expedition, karya penyair Lucian yang naratornya memiliki kemampuan untuk terbang dan melihat dunia dari atas, menajamkan matanya ke arah bumi. Dia melihat betapa kecilnya orang-orang terkaya, gedung termegah, dan keseluruhan kekaisaran itu terlihat dari atas sana. Seluruh pergulatan dan kecemasan mereka jadi tampak tak berarti melalui perspektif itu. Di masa kuno, latihan ini hanyalah teoritis. Tempat tertinggi yang dapat dicapai siapapun adalah puncak gunung atau gedung yang tingginya hanya beberapa tingkat. Namun ketika teknologi sudah maju, manusia sudah bisa memandang dari atas seperti burung, bahkan lebih luas. Edgar Mitchell, seorang astronot, adalah salah satu orang pertama yang melihat bumi dari luar angkasa. Kenangnya kemudian, di luar angkasa, Anda mengalami kesadaran global seketika, suatu orientasi terhadap manusia, sebuah ketidakpuasan intens terhadap keadaan dunia, dan satu desakan untuk melakukan sesuatu tentang itu. Dari bulan sana, politik internasional terlihat tidak berarti. Anda ingin menarik tengkuk seorang politisi dan membawanya naik 1/4 juta mil ke atas dan berkata, "Lihat itu bajingan." Banyak masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan perspektif Plato. Manfaatkanlah. 4 Juni. Mengapa pula kita tersinggung? Mengapa kita mengeluh? Untuk inilah kita ada di sini. Seneca on Providence. Tidak seorang pun berkata hidup ini mudah. Tidak seorang pun bilang hidup ini akan adil.
Namun, jangan lupa bahwa Anda berasal dari sebuah silsilah panjang dan tidak terputus dari para leluhur yang telah menyintas kesengsaraan, tantangan, dan perjuangan berat tiada tara. Gen dan darah merekalah yang mengalir di dalam tubuh Anda sekarang. Tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini. Anda adalah pewaris dari tradisi mereka yang impresif, dan sebagai keturunan mereka yang andal, Anda mampu melakukan apapun yang mereka mampu lakukan. Anda ditakdirkan untuk itu, dibiakkan karena itu. Ingatlah itu ketika segalanya terasa berat. 5 Juni. Kita menangis pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana cara kita terlepas dari siksaan ini? Dungu, bukankah kamu punya tangan? Atau mungkin Tuhan lupa memberimu sepasang tangan? Duduk dan berdoalah agar ingusmu tidak mengucur, atau hapus saja ingusmu dan berhentilah mencari kambing hitam. Epictetus Discourses. Dunia ini tidak adil. Permainan dimanipulasi. Begini dan begitu sengaja menyusahkan Anda. Mungkin teori-teori ini benar, tapi praktiknya untuk di sini dan saat ini, apa gunanya semuanya itu bagi Anda? Laporan pemerintah atau artikel berita yang simpatik itu juga tidak akan membayar tagihan atau merehabilitasi kaki Anda yang patah, atau menemukan pinjaman darurat yang Anda butuhkan. Menyerah pada rasa kasihan terhadap diri sendiri dan narasi "aku si malang" tidaklah menyelesaikan apapun. Tidak ada sama sekali kecuali menyedot energi dan motivasi yang Anda butuhkan untuk melakukan sesuatu terhadap masalah Anda. Kita punya sebuah pilihan. Apakah kita berfokus pada bagaimana kita telah dicurangi, atau kita menggunakan apa yang ada pada kita dan mulai bekerja? Apakah kita akan menunggu seseorang menyelamatkan kita, ataukah kita akan menyimak seruan pemberdayaan dari Marcus Aurelius agar kita aktif menyelamatkan diri sendiri dan melakukannya selagi masih bisa? Itu lebih baik daripada hanya membersihkan hidung sendiri. 6 Juni. Kapan bertahan dan kapan berhenti? Pikirkanlah mereka yang bukan bersalah karena tidak konsisten, melainkan karena ketiadaan upaya. Sangat tidak mapan untuk menjalani hidup seperti yang mereka inginkan, tetapi hanya hidup sebagaimana mereka baru memulainya. Seneca on Tranquility of Mind. Dalam buku The Deep, Seth Godin menggambarkan sebuah analogi menarik tentang 3 tipe manusia yang sedang antri di pasar swalayan. Satu orang antri di barisan yang pendek dan tetap di situ meski selambat apapun antrian itu bergerak atau secepat apapun antrian lain bergerak. Yang lain bolak-balik pindah antrian bergantung antrian mana yang dipikirnya bisa menghemat waktu beberapa detik. Dan yang ketiga hanya berpindah 1 kali, ketika sudah jelas bahwa antriannya tertunda dan ada pilihan yang lebih jelas, kemudian melanjutkan harinya. Dia mendesak Anda untuk bertanya, tipe yang manakah diri Anda? Seneca juga menyarankan kita menjadi tipe yang ketiga. Hanya karena Anda sudah memulainya di satu jalur, tidak berarti Anda harus berada di situ selamanya. Terutama bila jalur itu ternyata cacat atau terhambat pada saat bersamaan. Ini bukan dalih untuk kabur atau selalu berubah-ubah. Butuh keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan membuat perubahan. Juga disiplin serta kesadaran untuk mengetahui bahwa gagasan tentang "oh, tapi yang ini kelihatannya lebih baik lagi" adalah sebuah godaan yang juga tidak dapat dinikmati tiada henti. 7 Juni. Kita senang mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih orang tua kita, bahwa mereka memang diberikan secara kebetulan. Namun kita masih bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang kita inginkan. Seneca on the Brevity of Life. Kita cukup beruntung karena sebagian dari orang-orang paling hebat di dalam sejarah
telah merekam kebijakan mereka di dalam buku-buku dan jurnal. Banyak pula yang kehidupannya telah disusun oleh para penulis biografi yang teliti, mulai dari Plutarchus hingga Boswell sampai Robert Caro. Literatur yang ada di sebuah perpustakaan biasa saja sudah terhitung jutaan halaman dan ribuan tahun pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Mungkin orang tua Anda adalah teladan yang kurang baik atau Anda tidak punya mentor yang hebat. Namun, bila kita memilih, kita bisa dengan mudah mengakses kebijakan mereka yang sudah ada sebelum kita. Mereka yang ingin kita teladani. Kita tidak hanya berutang kepada diri sendiri untuk mencari pengetahuan yang didapatkan dengan susah payah ini, kita juga berutang kepada orang-orang yang telah mencurahkan waktu untuk mencatat pengalaman mereka, untuk mencoba meneruskan tradisi dan mengikuti teladan mereka, untuk menjadi anak-anak yang diharapkan bagi orang tua yang mulia tersebut. 8 Juni. Kamu harus membangun hidupmu dengan tindakan demi tindakan dan merasa puas bila suatu tindakan sejauh mungkin mencapai sasarannya dan tidak seorang pun bisa menahanmu. Namun, akan ada rintangan yang datang dari luar. Mungkin, tetapi tidak ada rintangan dalam bertindak adil, terkendali, dan bijak. Tapi bagaimana bila sebagian dari tindakanku terhambat? Ya, terimalah hambatan itu dengan senang hati seperti apa adanya dan alihkan perhatianmu pada apa yang ada. Dan tindakan lainnya akan segera muncul. Tindakan yang lebih cocok dengan hidup yang sedang kamu bangun. Marcus Aurelius Meditation. Para atlet elit di perguruan tinggi dan pada olahraga profesional makin banyak mengikuti sebuah filsafat yang dikenal sebagai, dalam tanda petik, proses. Itulah filsafat yang diciptakan oleh pelatih dari University of Alabama, Nick Saban, yang mengajarkan para pemainnya untuk mengabaikan gambaran besar. Pertandingan penting, memenangkan kejuaraan, keunggulan besar, dan lain-lain. Alih-alih berfokus untuk melakukan hal terkecil dengan baik, berlatih dengan sepenuh upaya, menyelesaikan satu permainan tertentu, beralih ke kepemilikan tunggal. Satu musim pertandingan berlangsung berbulan-bulan. Satu pertandingan berlangsung berjam-jam. Untuk mengejar ketinggalan mungkin harus mencetak 4 skor. Tetapi satu permainan hanya berlangsung beberapa detik. Dan pertandingan musim terdiri atas detik demi detik. Bila tim-tim mengikuti proses, mereka cenderung unggul. Mereka dapat mengatasi hambatan dan ujung-ujungnya dapat menaikkan peringkat bahkan tanpa harus berfokus pada hambatan secara langsung. Bila Anda mengikuti proses di dalam hidup, mengumpulkan aksi-aksi yang tepat dalam urutan yang benar satu demi satu, hidup Anda berjalan mulus. Bukan itu saja, Anda punya senjata lebih baik untuk mengatasi hambatan dengan cepat di sepanjang perjalanan. Anda akan terlalu sibuk menempatkan langkah demi langkah hingga tidak lagi memperhatikan hambatan yang ada di sana. 9 Juni. Tidak ada satu keburukan pun yang tidak punya pertahanan. Tidak satu pun yang dari semula yang tidak biasa saja dan mudah diintervensi. Namun sesudah itu masalah menyebar luas. Bila dirimu membiarkannya untuk dimulai, kamu tidak akan dapat mengendalikan kapan dia akan berhenti. Setiap emosi pada awalnya lemah. Lama-lama dia bangkit sendiri dan mendapatkan kekuatannya sambil jalan. Jauh lebih mudah memperlambatnya ketimbang membasminya. Seneca, Moral Letters. Sungai-sungai. Kata Publius Sirus mengingatkan kita dengan sebuah epigram. Lebih mudah diseberangi pada sumbernya. Itulah pula yang dimaksud oleh Seneca. Air deras dan arus mematikan dari kebiasaan buruk, disiplin buruk, kekacauan, dan disfungsi.
Di sebuah titik mereka berawal tak lebih dari sekedar tetesan kecil saja. Di suatu tempat air itu hanyalah sebuah danau atau telaga yang tenang, bahkan mata air yang mengeluarkan gelembung di bawah tanah. Manakah yang Anda lebih ingin lakukan? Nyaris tenggelam sewaktu menyeberanginya beberapa minggu lagi, atau menyeberang sekarang selagi masih mudah? Terserah Anda. 10 Juni. Kamu bisa. Bila dirimu mendapati sesuatu amat sulit untuk dicapai olehmu sendiri, jangan bayangkan bahwa itu tidak mungkin. Sebab apapun yang mungkin dan baik bagi seseorang akan bisa dicapai dengan sama mudahnya olehmu. Marcus Aurelius Meditation. Ada 2 jenis manusia di dunia ini. Yang pertama, memandang orang-orang yang telah menyelesaikan berbagai hal dan berpikir, mengapa mereka? Mengapa bukan aku? Yang satu lagi melihat orang-orang yang sama dan berpikir, bila mereka bisa melakukannya, mengapa aku tidak? Yang satu penganut permainan jumlah 0 dan cemburu. Bila Anda menang, aku kalah. Yang lain adalah penganut permainan bukan jumlah 0. Masih banyak kesempatan yang bisa diambil dan melihat sukses orang lain sebagai inspirasi. Manakah sikap yang akan mendorong Anda maju dan naik? Manakah yang akan mengarahkan Anda kepada kegetiran dan keputusasaan? Hendak jadi siapakah Anda? 11 Juni. Jangan memperburuk keadaan. Betapa sangat berbahayanya konsekuensi dari amarah dan kesedihan ketimbang keadaan yang menimbulkan semua itu di dalam diri kita. Marcus Aurelius Meditation. Aturan pertama tentang lubang, menurut peribahasa, adalah bila Anda mendapati diri berada di dalam lubang, berhentilah menggali. Ini mungkin kebijakan akal sehat yang paling banyak dilanggar di dunia. Karena yang kebanyakan kita lakukan ketika sesuatu terjadi, ada yang salah, atau menimpa kita adalah membuat masalah itu jadi lebih buruk lagi. Pertama-tama dengan marah-marah atau merasa dirugikan, dan kemudian berputar-putar sebelum punya sebentuk rencana. Hari ini berilah diri sendiri tugas paling sederhana dan mudah dilakukan, yaitu jangan memperburuk keadaan. Apapun yang terjadi, jangan tambahkan amarah atau emosi negatif ke dalamnya. Jangan bereaksi hanya demi harus bereaksi. Biarkan saja begitu, lalu rencanakan jalan keluar. 12 Juni. Pikiran terlatih lebih baik daripada skenario apapun. Dengan demikian, kamu pasti paham betapa menggelikannya berkata, katakanlah apa yang harus kulakukan. Saran apakah yang bisa dapat kuberikan? Tidak, permintaan yang lebih baik adalah, latihlah pikiranku untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Dengan cara ini, bila keadaan membawamu keluar dari skenario, dirimu tidak akan mati-matian mencari petunjuk baru. Epictetus Discourses. Mungkin menyenangkan bila seseorang bisa menunjukkan apa tepatnya yang harus kita lakukan pada setiap situasi. Sesungguhnya inilah bagian dari hidup yang banyak sekali kita lakukan. Bersiap untuk ini, belajar untuk itu. Menabung atau mengantisipasi titik-titik tak terduga di masa datang. Namun rencana seperti yang disampaikan oleh petinju Mike Tyson hanya berlaku sampai wajah Anda kena tonjok. Para stoik tidak berusaha untuk punya jawaban atas setiap pertanyaan atau punya rencana untuk setiap kegentingan. Namun mereka juga tidak cemas. Mengapa? Karena mereka punya rasa percaya diri bahwa mereka akan dapat beradaptasi dan berubah selaras dengan keadaan. Alih-alih menunggu instruksi, mereka menumbuhkan keterampilan seperti kreativitas, kemandirian, dan rasa percaya diri, kecerdasan, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dengan cara itu, mereka lentur dan tidak kaku. Kita juga menerapkan hal yang sama. Hari ini, kita akan memusatkan perhatian pada yang strategis dan bukan yang taktis. Kita akan mengingatkan diri sendiri bahwa lebih baik diajari ketimbang disuapi begitu saja, dan lebih baik menjadi fleksibel ketimbang kaku
mengikuti skenario. 13 Juni. Tidakkah kamu tahu bahwa hidup ini seperti sebuah kampanye militer? Ada yang harus bertugas jaga, yang lain bertugas mengintai, dan ada pula yang di garis depan. Maka bagi kita, hidup setiap orang adalah semacam peperangan. Dan peperangan itu panjang dan bermacam-macam pula. Kamu harus berjaga-jaga seperti seorang tentara dan melakukan apa yang diperintahkan. Kamu telah ditempatkan di sebuah pos penting, bukan tempat asal-asalan, dan bukan untuk waktu yang pendek, melainkan seumur hidup. Epictetus Discourses. Penulis Robert Greene kerap menggunakan frasa, sebagaimana dalam perang, begitu pula lah dalam hidup. Perkataan ini layak disimpan baik-baik karena hidup kita adalah sebuah peperangan baik secara harfiah maupun secara kiasan. Sebagai spesies, kita berjuang untuk bertahan di sebuah planet yang tidak peduli pada keberlangsungan hidup kita. Sebagai individu, kita berjuang di antara spesies yang populasinya mencapai miliaran. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, beragam macam bakteri memeranginya. Vivere est militare, hidup itu berperang. Hari ini, Anda akan berjuang untuk mencapai tujuan Anda. Berjuang melawan dorongan hati, berjuang menjadi orang yang Anda inginkan. Lalu, atribut apakah yang dibutuhkan untuk memenangkan peperangan-peperangan ini? Disiplin, keteguhan hati, keberanian, pikiran jernih, tidak mementingkan diri sendiri, pengorbanan. Dan atribut apa saja untuk kalah perang? Sikap pengecut, gegabah, tidak tertib, rasa percaya diri berlebihan, kelemahan, mementingkan diri sendiri. Sebagaimana dalam perang, atribut-atribut ini penting dalam kehidupan sehari-hari. 14 Juni. Cobalah pegangan yang lain. Setiap masalah memiliki dua pegangan. Satu pegangan yang bisa mengangkat masalah dan satu pegangan yang tidak bisa. Bila saudaramu berbuat kesalahan padamu, jangan langsung menyambar dari kesalahannya, karena itu adalah pegangan yang tidak bisa mengangkatnya. Sebagai gantinya, gunakan pegangan lainnya bahwa dia adalah saudaramu dan bahwa kalian dibesarkan bersama-sama. Dengan demikian, kamu punya pegangan yang bisa mengangkatnya. Epictetus Enchiridion. Jurnalis terkenal William Seabrook menderita kecanduan alkohol yang amat parah sampai pada tahun 1933. Dia menyerahkan diri ke sebuah rumah sakit jiwa yang ketika itu merupakan satu-satunya tempat untuk mengobati kecanduan. Dalam memoarnya, Asylum, dia menceritakan sebuah kisah perjuangan untuk mengubah hidupnya dari dalam rumah sakit itu. Mula-mula, dia tetap mengikuti pemikiran kecanduannya, dan hasilnya, dia menjadi orang luar yang terus-menerus bermasalah dan memberontak terhadap staf di sana. Dia nyaris tidak membuat kemajuan dan sudah diminta untuk meninggalkan tempat itu. Lalu pada suatu hari, kutipan dari Epictetus ini, bahwa segala sesuatu punya dua pegangan, terjadi padanya. Aku sekarang menggenggam pegangan lainnya, katanya berkisah kemudian, dan melanjutkan langkah. Dia malahan mulai menikmati berada di sana. Dia berfokus pada kesembuhannya dengan antusiasme nyata. Aku tiba-tiba saja merasa bahwa menjadi tidak mabuk itu hebat, aneh, indah. Seakan-akan sehelai tirai atau buih atau sehelai lapisan telah dikuliti dari segala sesuatu yang kulihat dan kudengar. Pengalaman itu dialami oleh banyak pecandu ketika mereka akhirnya berhenti bertindak dengan cara sendiri. Ternyata membuka diri terhadap perspektif, kebijaksanaan, dan pelajaran dari mereka yang sudah pergi mendahului mereka. Tidak ada kepastian bahwa mencoba berbagai hal dengan cara ini akan memberikan hasil sangat penting untuk Anda. Namun mengapa terus saja mengangkat masalah dari pegangan yang tidak bisa
digunakan? 15 Juni. Mendengar menuntaskan lebih banyak masalah daripada bicara. Mendengar menuntaskan lebih banyak masalah daripada bicara. Kepada seorang anak muda yang sedang membual, Zeno berkata, alasan mengapa kita punya 2 telinga dan 1 mulut adalah agar kita lebih banyak mendengar dan lebih sedikit bicara. Diogenes Laertius, Life of Eminent Philosopher. Hesiod, sang penyair, berkata bahwa harta karun terbaik adalah lidah yang irit. Robert Greene menganggapnya sebagai hukum kekuasaan. Bicaralah selalu lebih sedikit daripada yang diperlukan. Kita bicara karena kita kira itu akan membantu, sementara kenyataannya bicara membuat banyak hal menjadi sulit. Bila pasangan kita sedang mencurahkan isi hatinya, kita ingin mengatakan apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya, yang mereka ingin kita lakukan adalah mendengarkan mereka. Dalam situasi lain, dunia sedang mencoba memberi kita umpan balik dan masukan. Tetapi kita malahan mencoba bicara sendiri untuk keluar dari masalah, yang jadinya hanya memperburuk masalah. Maka hari ini, akankah Anda jadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Akankah Anda mendengarkan kebijakan dunia atau menenggelamkannya dengan lebih banyak lagi suara? 16 Juni. Janganlah malu karena membutuhkan pertolongan. Kamu punya tugas yang harus dipenuhi seperti seorang serdadu di depan benteng peperangan. Bagaimana bila dirimu cedera dan tidak dapat memanjat tanpa bantuan serdadu lain? Marcus Aurelius Meditation. Tidak seorang pun pernah berkata Anda terlahir dengan semua alat yang dibutuhkan untuk memecahkan setiap masalah yang Anda hadapi dalam hidup. Bahkan, sebagai bayi yang baru lahir, Anda praktis tidak berdaya. Seseorang kemudian membantu Anda, lalu Anda jadi paham bahwa Anda boleh meminta bantuan itu. Begitulah cara Anda tahu bahwa Anda dicintai. Anda masih dicintai. Anda bisa meminta bantuan siapa saja. Anda tidak harus menghadapi setiap hal sendirian. Kalau butuh bantuan, bilang saja. 17 Juni. Agaknya peruntungan tidak punya jangkauan yang panjang. Dia hanya dapat mengepung siapapun yang berpegangan kepadanya erat-erat. Jadi, marilah mundur sejauh mungkin darinya. Seneca, Moral Letters. Machiavelli, yang semestinya mengagumi Seneca, berkata di dalam buku The Prince bahwa peruntungan adalah seorang perempuan, dan untuk menaklukkannya, kita perlu mengalahkannya dan bergulat dengannya. Bahkan untuk ukuran abad ke-16 ketika itu, ini gambaran yang lumayan mengerikan. Namun bagi seorang penguasa yang keji dan tiada henti berambisi, hal itu memang sudah diperhitungkan. Itukah gaya hidup menjijikkan yang Anda kejar? Sekarang bandingkanlah pandangan itu dengan pandangan Seneca. Dia tidak hanya berkata bahwa makin Anda melawan peruntungan, makin rentan Anda terhadapnya. Tapi dia pun mengatakan bahwa jalan lebih baik menuju keselamatan ada di dalam dinding filsafat yang tidak bisa ditembus. Filsafat, tuturnya membantu kita menjinakkan kegilaan rasa serakah kita dan meredam amukan rasa takut kita. Di dalam olahraga atau perang, metafora ini adalah pilihan antara sebuah strategi menyerang tiada henti dan melelahkan dan strategi bertahan yang tangguh serta lentur. Mana yang akan Anda mainkan? Jenis orang seperti apa Anda? Hanya Anda yang dapat menjawab pertanyaan itu. Namun Anda akan ceroboh bila tidak mempertimbangkan nasib akhir para putri di dalam buku Machiavelli, dan betapa sedikit di antaranya yang meninggal bahagia di atas ranjang, dikelilingi oleh orang-orang terkasih. 18 Juni. Biarkan sang takdir mendapati kita dalam keadaan siap dan aktif. Inilah jiwa yang agung, jiwa yang menyerah pada takdir. Lawannya adalah yang lemah dan yang bobrok, yang bergulat dan menganggap enteng tatanan dunia, dan selalu berusaha
mengoreksi kesalahan-kesalahan para dewa dan bukan kesalahan-kesalahan sendiri. Seneca, Moral Letters. Apapun yang terjadi hari ini, biarkan kejadian itu mendapati kita dalam keadaan siap dan aktif. Siap menghadapi masalah, siap menghadapi kesulitan, siap menghadapi orang-orang yang berperilaku mengecewakan atau membingungkan, siap untuk menerima dan mengupayakan semua itu bagi kita. Mari kita tidak berharap dapat memutar balik waktu atau membangun ulang semesta sesuai preferensi kita. Tidak ketika jauh lebih baik dan lebih mudah untuk membangun ulang diri kita. 19 Juni. Tetap fokus pada saat ini. Jangan biarkan pemikiran atas seluruh hantaman peristiwa hidup membuatmu patah semangat. Jangan penuhi pikiranmu dengan semua hal buruk yang mungkin masih terjadi. Tetaplah fokus pada situasi saat ini dan tanyakan dirimu sendiri mengapa rasanya sungguh tak tertahankan dan tidak bisa dilalui. Marcus Aurelius Meditation. Ketika Anda menoleh ke belakang pada berbagai hal yang paling mengesankan, bahkan paling menakutkan, yang telah Anda lakukan dan tanggung, bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagaimana Anda mampu melewati bahaya atau nasib malang? Sebagaimana digambarkan oleh Markus, Anda terlalu sibuk dengan detilnya sehingga membiarkan seluruh hantaman peristiwa hidup membuat Anda patah semangat. Padahal Anda mungkin bahkan tidak memikirkannya pada waktu itu. Salah satu tokoh di dalam novel Chuck Palahniuk yang berjudul Lullaby berkata, siasat untuk melupakan gambaran besar adalah melihat setiap hal dari jarak amat dekat. Terkadang mendapatkan gambaran besar itu penting, dan para stoik telah membantu kita dalam hal itu sebelumnya. Namun seringkali tidaklah produktif dan melelahkan untuk memikirkan segala sesuatu yang ada di depan. Maka dengan berfokus hanya pada saat ini, kita dapat menghindari atau menyingkirkan berbagai pikiran yang intimidatif atau negatif dari bingkai pandangan kita. Seorang lelaki meniti rentangan tali, mencoba untuk tidak berpikir seberapa tinggi dia berada. Sebuah tim yang tak terkalahkan mencoba tidak berpikir tentang kemenangan beruntun mereka. Seperti kita, mereka lebih baik bergerak selangkah demi selangkah dan menganggap yang lain tidak ada hubungannya. (20 Juni). Ketenangan itu menular. Kalaulah bukan hal-hal yang kamu kejar atau hindari sedang mendatangimu, berarti kamulah yang dalam pengertian ini mencari-cari mereka. Setidaknya cobalah untuk menjaga agar penilaianmu tentang semua itu tetap stabil, dan mereka pun akan tetap tenang, dan dirimu tidak akan terlihat sedang mengejar atau menghindari mereka. Marcus Aurelius Meditation. Ada ucapan yang disampaikan oleh seorang anggota pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat kepada anggota lainnya dari lelaki ke lelaki. Di tengah kekacauan, bahkan di tengah perang berkecamuk, saran mereka yang sudah teruji di dalam perang adalah ketenangan itu menular. Terutama ketika ketenangan itu berasal dari seorang lelaki atau perempuan yang menjadi pemimpin. Bila mereka mulai kehilangan akal, bila grup itu mulai ragu apa yang akan dilakukan berikutnya, adalah tugas si pemimpin untuk melakukan satu hal, yaitu menumbuhkan ketenangan. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Sosok seperti itulah yang perlu kamu inginkan. Apapun jenis pekerjaanmu, menjadi orang yang santai, tenang dalam setiap situasi yang mengajak orang lain untuk menarik napas dan tidak cemas. Karena Anda sudah memahami ini, jangan menjadi orang yang memicu kepanikan, paranoid, pencemas, atau yang tidak rasional. Jadilah tenang, bukan kerugian. Ketenangan akan menular. 21 Juni. Berjalan-jalanlah.
Kita perlu berjalan-jalan di luar, supaya pikiran kita dapat disehatkan dan disegarkan oleh udara terbuka dan tarikan napas yang dalam. Seneca on Tranquility of Mind. Di sebuah kota yang terkenal karena kebisingannya seperti Roma, mustahil untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Suara gaduh kereta, teriakan para pedagang, suara hantaman palu pandai besi, semuanya memenuhi jalan dengan suara nyaring memekakkan telinga. Belum lagi bebauan busuk kota dengan saluran pembuangan dan sanitasi yang buruk. Maka para filsuf seringkali berjalan-jalan ke tempat yang perlu mereka tuju untuk menjernihkan kepala, untuk mendapatkan udara segar. Selama berabad-abad, para filsuf, penulis, penyair, dan pemikir telah mendapati bahwa berjalan kaki memberikan banyak manfaat tambahan. Seperti yang kelak dikatakan Nietzsche, hanya ide yang didapat dari berjalan-jalanlah yang bernilai. Hari ini, pastikan Anda berjalan-jalan. Dan di masa mendatang, bila Anda merasa tertekan atau kewalahan, berjalan-jalanlah. Bila Anda punya masalah berat untuk diselesaikan atau harus membuat keputusan berat, berjalan-jalanlah. Bila Anda ingin menjadi kreatif, berjalan-jalanlah. Bila Anda harus menelpon, berjalan-jalanlah. Bila Anda butuh olahraga, berjalanlah jauh-jauh. Bila punya janji temu atau kedatangan teman, ajaklah dia berjalan kaki bersama. Rawatlah diri dan pikiran Anda dan atasi masalah Anda sambil jalan. 22 Juni, definisi kewarasan. Jika kamu kalah satu kali dan mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu akan bisa mengatasinya, tetapi terus saja melanjutkan seperti sebelumnya, ketahuilah, ujung-ujungnya kamu akan sakit amat parah dan lemah, sampai akhirnya tidak lagi menyadari kesalahanmu dan akan mulai membenarkan kelakuanmu. Epictetus Discourses. Katanya, definisi dari kegilaan adalah mencoba hal yang sama berkali-kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Namun itulah persisnya yang dilakukan kebanyakan orang. Mereka berkata pada diri sendiri, hari ini aku tidak akan marah. Hari ini aku tidak akan rakus. Namun dalam kenyataannya mereka tidak melakukan apapun yang berbeda. Mereka mencoba rutinitas yang sama dan berharap kali ini hal tersebut akan berhasil. Harapan bukanlah sebuah strategi. Kegagalan adalah bagian dari hidup yang sedikit sekali jadi pilihan bagi kita. Di sisi lain, belajar dari kegagalan adalah opsional. Kita harus memilih untuk belajar. Kita harus dengan sadar memilih untuk melakukan berbagai hal secara berbeda, beradaptasi dan berubah sampai kita mendapatkan hasil yang benar-benar kita kejar. Namun, itu berat. Bertahan dengan pola sama yang tidak berhasil adalah mudah. Tidak perlu pikiran dan upaya ekstra. Itulah yang mungkin membuat kebanyakan orang melakukannya. 23 Juni. Jalan panjang memutar. Kamu bisa menikmati saat ini juga berbagai hal yang telah kamu dambakan lewat doa dengan mengambil jalan panjang memutar. Bila kamu berhenti menghilangkan semua itu dari dirimu sendiri. Marcus Aurelius Meditation. Tanyakan pada kebanyakan orang apa yang sedang mereka kejar, dan Anda akan mendapatkan jawaban seperti, aku sedang mencoba menjadi, sebutlah sebuah profesi dalam tanda kurung. Atau mereka berkata bahwa mereka ingin ditunjuk untuk menjadi anggota komite atau posisi yang mengesankan, menjadi orang kaya, menjadi bintang, menjadi terkenal, apa saja. Kemudian ajukanlah beberapa pertanyaan lanjutan seperti, mengapa kamu melakukannya? Atau bila sudah berhasil, kamu berharap hal itu akan seperti apa? Dan Anda mendapati bahwa pada intinya orang menginginkan kebebasan, kebahagiaan, dan mereka ingin mendapatkan rasa hormat dari sesama.
Seorang stoik melihat semua ini dan menggelengkan kepala terhadap betapa banyak upaya dan biaya yang kita habiskan untuk mengejar berbagai hal yang begitu sederhana dan gamblang untuk diperoleh. Seolah-olah kita lebih memilih menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun mesin Rube Goldberg yang rumit dan bukannya tinggal menjangkau dan memilih apa yang kita inginkan. Ibaratnya Anda mencari kacamata gelap kemana-mana dan kemudian menyadari bahwa benda itu tersangkut di kepala Anda sendiri sepanjang waktu. Kebebasan, itu mudah saja. Itu ada pada pilihan Anda. Kebahagiaan, mudah, itu ada pada pilihan Anda. Rasa hormat dari sesama, itu pun ada pada pilihan yang Anda buat. Dan semua itu ada di hadapan Anda. Tidak perlu pergi jauh-jauh untuk menuju ke sana. Mohon maaf, saya lanjutkan. 24 Juni. Yang sejatinya terdidik tidak bertengkar. Orang rupawan dan baik tidak bertengkar dengan siapapun atau sebisa mungkin tidak mengizinkan orang lain bertengkar. Itulah artinya mendapatkan pendidikan. Belajar tentang apa yang menjadi urusanmu sendiri dan apa yang bukan. Bila seseorang bersikap demikian, di manakah ada ruang untuk bertengkar? Epictetus Discourses. Sokrates kerap dikisahkan berjalan-jalan ke sekitar Athena, mendekati orang-orang yang paling berbeda pendapat dengannya, dan terlibat dalam diskusi panjang dengan mereka. Di dalam diskusi-diskusi itu, atau menurut rekaman yang kita punya tentang diskusi-diskusi itu, ada banyak contoh tentang lawan bicaranya menjadi jengkel, kesal, atau meradang karena pertanyaan-pertanyaannya. Memang banyak orang di Athena akhirnya menjadi begitu kesal hingga menjatuhkan hukuman mati pada Sokrates. Namun Sokrates sendiri tidak pernah terlihat kesal. Bahkan ketika bicara soal hidup dan mati, dia selalu tetap tenang. Dia lebih tertarik menyimak apa yang ingin disampaikan lawan bicaranya ketimbang memastikan bahwa dia didengar atau sebagaimana kebanyakan dari kita bersikeras untuk dilakukan, yaitu menang dalam berdebat. Lain kali bila Anda menghadapi perselisihan politik atau ketidaksepakatan pribadi, tanyakan pada diri sendiri, adakah alasan untuk bertengkar tentang ini? Apakah perdebatan akan memecahkan masalah? Apakah seorang terdidik dan bijak bisa sama gemarnya untuk bertengkar sebagaimana awalnya cenderung kita lakukan? Ataukah mereka akan menarik napas, rileks, dan menahan diri dari godaan untuk memasuki konflik? Pikirkanlah apa yang dapat Anda capai dan akan jadi seberapa nyaman perasaan Anda bila dapat menaklukkan kebutuhan untuk bertengkar dan memenangkan setiap hal kecil. 25 Juni. Orang bijak tidak punya masalah. Inilah sebabnya mengapa kita mengatakan tidak ada apapun yang terjadi pada orang bijak yang bertentangan dengan perkiraan mereka. Seneca on Tranquility of Mind. Mengapa orang bijak hanya punya sedikit masalah dibandingkan dengan kita semua? Ada beberapa alasan sederhana. Pertama, orang-orang bijak tampaknya sudah mengelola ekspektasi sebaik mungkin. Mereka sejak awal sudah jarang mengharapkan apa yang tidak mungkin dicapai. Kedua, orang bijak sudah mempertimbangkan skenario yang terbaik maupun yang terburuk. Mereka tidak hanya memikirkan apa yang mereka harapkan terjadi, tetapi juga apa yang nyata-nyata bisa terjadi jika keadaan tiba-tiba berubah. Ketiga, orang bijak bertindak dengan klausa terbalik, yang artinya mereka tidak hanya mempertimbangkan apa yang mungkin bisa salah, tetapi mereka bersiap untuk menjadikannya persis seperti yang mereka inginkan. Itu sebuah peluang untuk keunggulan dan kebajikan. Dan jika Anda mengikutinya hari ini, Anda pun akan mendapati bahwa tidak ada yang mengejutkan Anda atau terjadi berlawanan dengan ekspektasi Anda. 26 Juni. Cobalah kebalikannya. Bantuan apakah yang kita temukan dari melawan kebiasaan?
Cobalah yang berlawanan. Epictetus Discourses. Viktor Frankl, psikolog cemerlang dan penyintas peristiwa Holocaust, pembunuhan massal di Jerman, menyembuhkan pasien-pasiennya yang menderita macam-macam fobia dan kebiasaan neurotik dengan menggunakan metode yang disebutnya niat yang berlawanan. Dalam kurung, paradoxical intention. Katakanlah, seorang pasien tidak bisa tidur. Terapi standarnya adalah sudah jelas seperti berbagai teknik relaksasi. Alih-alih Frankl menyarankan pasiennya untuk mencoba tidak tidur, dia mendapati bahwa menggeser fokus menjauhi masalah dapat membelokkan perhatian obsesif pasien dari masalah itu dan memungkinkan mereka untuk akhirnya tidur normal. Para penggemar serial TV Seinfeld mungkin masih ingat sebuah episode yang berjudul The Opposite, ketika George Costanza secara ajaib memperbaiki hidupnya dengan melakukan hal berlawanan dari apapun yang biasanya dia lakukan. Jika setiap insting yang kamu punya keliru, Jerry berkata kepadanya, yang berlawanan dengan itulah yang benar. Pesan inti yang lebih luasnya adalah bahwa terkadang insting atau kebiasaan kita terjebak di dalam pola-pola buruk yang mendorong kita menjauh dari diri kita yang wajar dan sehat. Kini, Anda tidak perlu segera membuang semua hal di dalam hidup Anda. Ada hal-hal yang memang berhasil, dalam kurung Anda sedang membaca buku ini. Namun, bagaimana bila Anda mencoba hal yang berlawanan hari ini? Bagaimana bila Anda memutus pola Anda? 27 Juni. Kesulitan yang membuka mata. Bagaimanakah hal itu membantu, wahai suamiku? Membuat kemalangan semakin berat dengan cara mengeluhkannya. Inilah yang lebih cocok untuk raja, yaitu menghadapi kesulitan secara langsung. Makin genting situasinya, makin dekat dia dari kejatuhan kekuasaannya. Semakin kuat seharusnya dia bertekad untuk bangkit dan berjuang. Tidaklah jantan untuk mundur dari peruntungan. Seneca, Oedipus. Sebagai CEO di Charles Schwab, Walt Bettinger mempekerjakan ratusan orang setiap tahun dan mewawancarai ratusan lainnya. Selama hidupnya, kita dapat berasumsi dengan aman bahwa dia telah mengalami berbagai kecolongan, kekeliruan, dan kejutan dalam memilih sedemikian banyak karyawan. Namun, pertimbangkanlah salah satu teknik yang digunakannya ketika dia sudah lebih tua, yaitu dia mengajak calon karyawan sarapan bersama dan meminta manajer restoran di situ dengan sengaja mengacaukan pesanan calon pekerja itu. Dia menguji calon pekerja itu untuk melihat reaksinya. Apakah dia jadi kesal? Apakah dia bersikap kasar? Apakah dia membiarkan kejadian kecil itu merusak suasana pertemuan? Apakah mereka mengatasi ketidaknyamanan itu dengan anggun dan ramah? Bagaimana Anda menanggapi kesulitan kecil mungkin terlihat tidak berarti, tetapi sesungguhnya itu menyingkap segalanya. 28 Juni. Tidak perlu menyiksa diri. Filsafat mengajak untuk hidup yang sederhana, tetapi bukan untuk penebusan dosa. Bisa saja hidup sederhana tanpa harus sengsara. Seneca, Moral Letters. Catatan Markus yang berjudul Meditation penuh dengan kritik terhadap diri sendiri dan begitu pula tulisan-tulisan para Stoik lainnya. Namun penting untuk diingat bahwa kritik tersebut hanya sebatas itu saja. Tidak ada ajakan untuk menyiksa diri, menebus dosa. Tidak ada masalah rendah diri karena rasa bersalah atau benci diri sendiri. Anda tidak pernah dengar mereka menyebut diri sebagai manusia sampah tiada guna. Tidak pernah pula mereka sengaja berlapar-lapar atau melukai diri sebagai hukuman pada diri sendiri. Kritik diri mereka bersifat konstruktif. Mengomeli diri sendiri, berlebihan menarik diri, menghukum diri sendiri, itu adalah penyiksaan diri, bukan perbaikan diri.
Tidak perlu bersikap terlalu keras terhadap diri sendiri. Tempatkan diri pada standar yang tinggi, tetapi bukan standar yang tidak mungkin. Dan maafkan diri sendiri bila tergelincir. 29 Juni. Jangan berdalih. Adalah mungkin untuk mengekang arogansimu, untuk mengatasi kenikmatan dan rasa sakit, untuk bangkit melampaui ambisimu, dan untuk tidak marah pada orang-orang bodoh dan tidak tahu terima kasih. Ya, bahkan untuk peduli terhadap mereka. Marcus Aurelius Meditation. Aku sudah terlahir begini. Aku tidak pernah belajar hal yang berbeda. Orang tuaku memberi contoh buruk. Setiap orang juga melakukannya. Apa semua ini? Dalih-dalih yang digunakan orang untuk membenarkan agar mereka bisa tetap seperti apa adanya, alih-alih berupaya menjadi lebih baik. Tentu saja, kita bisa mengekang arogansi, mengendalikan amarah, dan menjadi orang yang peduli. Menurut Anda, bagaimana orang lain melakukannya? Tentu saja, orang tua mereka tidak sempurna. Mereka tidak keluar dari rahim dalam keadaan tidak egois dan kebal godaan. Mereka mengupayakannya. Mereka membuatnya jadi prioritas. Mereka memecahkannya seperti mereka memecahkan masalah lainnya, dengan mendedikasikan diri untuk menemukan solusi, membuat kemajuan sedikit demi sedikit sampai berhasil. Mereka menjadi diri mereka sekarang, seperti yang bisa pula Anda lakukan. 30 Juni. Rintangan sebagai jalan. Di satu sisi memang benar bahwa seseorang dapat menghalangi tindakan kita, tetapi mereka tidak dapat menghambat niat kita dan sikap-sikap kita yang memiliki kekuatan untuk berubah dan menyesuaikan diri. Sebab pikiran dapat beradaptasi dan mengubah setiap rintangan yang menghalangi tindakannya menjadi suatu cara untuk mencapainya. Apa yang jadi rintangan terhadap tindakan diubah menjadi tindak lanjut. Rintangan di jalan menjadi jalannya. Marcus Aurelius Meditation. Hari ini akan ada hal yang terjadi bertentangan dengan rencana Anda. Bila bukan hari ini, maka pasti keesokan hari. Akibatnya, Anda tidak akan bisa melakukan apa yang sudah Anda rencanakan. Hal ini tidaklah seburuk kelihatannya karena pikiran Anda elastis tanpa batas dan dapat beradaptasi. Anda punya kekuasaan untuk menggunakan latihan stoik guna membalikkan rintangan, yang menggunakan satu keadaan negatif sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan yang tidak disengaja atau sebentuk keunggulan. Bila sesuatu mencegah Anda tiba di tempat tujuan pada waktunya, berarti ini adalah peluang untuk melatih kesabaran. Bila seorang pegawai melakukan kesalahan mahal, inilah peluang untuk mengajarkan pelajaran berharga. Bila kesalahan teknis di komputer membuat pekerjaanmu hilang, inilah kesempatan untuk memulai lagi dengan lembaran baru. Bila seseorang melukaimu, itulah peluang untuk berlatih menjadi pemaaf. Bila sesuatu itu berat, itulah kesempatan menjadi lebih kuat. Cobalah cara berpikir ini dan lihatlah apakah ada situasi ketika orang tidak bisa menemukan peluang praktik kebajikan atau memperoleh manfaat. Tidak ada. Setiap rintangan dapat meningkatkan aksi kita ke dalam satu atau lain bentuk. Cukup dulu sepertinya, kita akan lanjutkan bulan Juli dan Agustus di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom.